Apa itu ihsan? Mengerjakan sesuatu melebihi ekspektasi penerima pekerjaannya. Saya punya kawan namanya Dr. Agus dan Dr. Edi, dua dokter yang berpraktek di bibir pantai selatan wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dua-duanya punya kesamaan, buka praktek di rumah dari ba'da maghrib selesai dini hari. Sehingga hampir-hampir dua dokter ini tiap bulan opnam sendiri karena kelelahan. Kenapa kok laris ketika dokter-dokter lain buka praktek tidak laku dan lain sebagainya? Kedua dokter ini adalah dokter yang orang yang gak sakit pun pengen sakit supaya bisa periksa ke beliau. Karena apa? Ihsan. Pasien datang dibukakan pintu, monggo silakan duduk, ditarikkan duduk di kursinya, kemudian ketika duduk di kursi ngobrol-ngobrol asyik. Oh, rumahnya mana Pak? Dekat dengan Pak Lurah itu ya. Oh, saya sering loh main ke sana gini-gini sambil diperiksa nggak terasa selesai kemudian udah ini obatnya nanti kalau kira-kira tidak bisa ditebus di luar bisa tebus di sini insya Allah gratis. Keluar dengan keakraban diantar keluar. Mudah-mudahan segera sembuh ya syafakallah. Kata pasien-pasiennya, wah kalau sama beliau saya aja pengen sakit supaya bisa periksa. Soalnya banyak didoain, soalnya banyak ditanya-tanyain, akrab, orangnya asyik. Ihsan. Ketika Anda meninggalkan dunia tidak takut di sini, maka dalam soal dunia Anda akan menjadi orang yang paling ihsan. Terbaik dalam beramal, terbaik dalam mengerjakan sesuatu, terbaik memberikan servis kepada orang lain. Jangan takut meninggalkan dunia dari niat dan dari hati, tetapi menjadilah yang paling ihsan dalam mengerjakan urusan yang mungkin orang pandang sebagai urusan dunia. Yang ketiga, ikhlas. Ini adalah sama hakikatnya dengan apa yang kita bicarakan sejak awal, meninggalkan dunia dari hati, meninggalkan dunia dari niat. Di mana kita bisa membayangkan teman-teman yang disayang Allah, kalau ada orang bekerja dengan kelayakan dibayar 1 miliar. Coba Anda bayangkan tukang sapu jalan. Ketika dia menyapu jalan, dalam hatinya yang bergema adalah niat-niat yang luar biasa. Ya Allah, tempat ini saya sapu supaya jangan sampai ada orang kesandung, kepleset. Ya Allah, tempat ini saya sapu jangan sampai ada orang kena madorot bahaya. Ya Allah, tempat ini saya sapu supaya bersih. Kalau bersih bikin orang juga seneng. Kalau orangnya seneng terinspirasi, kerjanya beres. Ya Allah, tempat ini saya sapu biar bersih. Kalau bersih maka menjadi kebiasaan hidup bersih. Semua orang jadi ingin hidup bersih, terinspirasi hidup bersih. Ya Allah, tempat ini saya sapu supaya ini orang yang jadi tukang sapu, kok niatnya dalam hati seperti ini, tidak ada pemerintah daerah yang sanggup bayar. Saking mulianya niat yang ada dalam hatinya sebagai niat ibadah. Nah, kalau orang seperti ini, katakanlah kelayakan dibayarnya itu 1 miliar, lalu setiap bulan hanya membawa pulang UMR 4 juta sebagai gaji, katakan begitu, maka sebenarnya dia sedang menabung 996 juta kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan dibayar oleh Allah dalam bentuk istri solihah, anak-anak solihin dan solihat, keluarga semuanya qurratu a'yun, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, semuanya baik, hidupnya tentram, bahagia, tenang, tidak terjebak pinjol dan segala kebaikan itu. Sebaliknya, kalau ada orang yang sebenarnya hanya layak dibayar
500.000 tapi bawa pulang 20 juta rupiah sebagai gaji bulanan. Lah gimana? Datang ke kantor jam 8. Jam 8 sampai jam 10 ngopi-ngopi sambil baca koran. Jam 10 sampai jam 12 gosip sama temen kantor sambil otak-atik HP dan upload status. Jam 12 sampai jam 2 keluar untuk makan siang. Jam 2 sampai jam 4 sibuk depan komputer main soliter. Lalu jam 4 pulang kerja. Tapi gajinya 20 juta. Maka 19.500.000 juga pasti akan ditagih sama Allah. Rasa nggak pernah cukup, gaji selalu kurang, di matanya istrinya selalu nggak beres semua yang dikerjakan, yang di luar tampak lebih cantik, anak-anak yang kemudian terasa sangat nakal. Subhanallah. Karena apa? Ada yang bermasalah. Kalau ikhlas, niatnya meninggalkan dunia, bersih dari dunia, maka dia akan itqan, ihsan. Sampai kemudian dia mengurus dunia dengan sebaik-baiknya. Sampai pada hari ketika dia tahu bahwa besok kiamat pun di tangannya ada yang bisa dikerjakan, entah itu menanam biji kurma, entah itu menanam sawi, entah itu menanam jeruk, entah itu menanam alpukat, entah itu menjual barang kebutuhan sehari-hari, entah itu membuat roket untuk perjalanan ke Mars, entah itu mendesain pesawat untuk penerbangan jarak pendek sehingga dari Jakarta bisa terbang ke Bogor, Bekasi, mungkin mobil terbang desainnya nanti gitu ya, supaya tidak butuh jalan tol, tidak butuh jalan raya. Dia bisa mengerjakan itu semua dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena dia tahu yang dia tinggalkan soal dunia ini dan dia tidak takut akan itu adalah meninggalkannya dari hati, meninggalkannya dari niat. Niatnya tawajjuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sementara tangannya sibuk, otaknya sibuk, kakinya sibuk, matanya sibuk, telinganya sibuk untuk berkhidmat kepada umat dengan yang sebaik-baiknya, dengan segala yang dia bisa, ila yaumil kiamah, sampai pun kiamat tiba, tidak berhenti semua pengabdiannya itu lillahi ta'ala. Selamat berjuang, jangan takut tinggalkan dunia dari niat kita, jangan takut tinggalkan dunia dari hati kita, jangan takut tinggalkan dunia dari motivasi-motivasi kita. Jangan takut soal rezeki, soal jodoh, segala soal dunia dalam hati kita. Tetapi biarkan semua niat kita adalah lillah. Biarkan semua niat kita adalah karena Allah. Biarkan semua niat kita adalah untuk ibadah. Dan sesudah itu mari kita dharma baktikan karya-karya terbaik kita yang mungkin orang pandang sebagai duniawi, tapi telah tercatat di sisi Allah bernilai surgawi untuk kita. Karena apa? Karena kita tidak takut meninggalkan dunia dari hati kita, dari niat kita. Maka dengan begitu insya Allah muncul kesejatian dari apa yang sering diungkapkan. Dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi kekuatan kita di bulan Ramadan ini untuk berlatih meninggalkan dunia dari hati kita, dari niat kita. Meninggalkan dunia dari motivasi-motivasi kita dan memberikan karya terbaik kita untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.